Halo semua, perkenalkan nama saya Mirawati Rekrismonita dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains dari kampus IKIP Siliwangi, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di sini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN Mandiri, yaitu Kuliah Kerja Nyata Mandiri. Mengapa KKN ini dilaksanakan secara mandiri? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini masih tetap berlanjut dari tahun kemarin. Nah, demi keamanan kita bersama, maka KKN ini dilaksanakan secara mandiri di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, di kegiatan KKN ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana sih pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pandemi COVID-19 ini? Maka dari itu, saya akan mewawancarai 3 keluarga yang anaknya itu sedang sekolah. Jadi, mungkin bisa mengetahui bagaimana sulitnya mendampingi anak pada saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu, perkenalkan, nama saya Mirawati Rekrismonita dari kelas A2 Matematika 2018. Izin melakukan KKN. Untuk kegiatan KKN ini, saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran daring anak ibu. Nah, untuk pertama ini, pertanyaannya, selama pembelajaran daring, apakah anak selama mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah, anak ibu selalu mengikuti tugas-tugas dari sekolah walaupun itu melalui online tampil. Yang kedua, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah anak? Sistem pembelajarannya berupa daring, tugas-tugas, ada juga classroom. Kalau banyak tugas per kelompok, ada juga Zoom meeting. Kalau Zoom meeting biasanya itu dilakukan setiap pertemuan atau setiap masing-masing guru berbeda? Iya, setiap masing-masing guru berbeda. Kemudian yang ketiga, apakah kendala yang dialami pada saat pembelajaran? Mungkin kendalanya dari kuota juga ya, ibu termasuk juga. Ada HP, ada kuota, kendalanya juga. Apalagi misalkan anak itu satu mata pelajaran kan tidak mengerti, nggak ada yang menerangkan gitu ya, menjelaskan. Jadi itu kendala orang tua di rumah yang harus sebisa mungkin menjelaskan kepada anak tersebut. Yang keempat, apakah pembelajaran daring ini mempengaruhi prestasi anak? Apakah prestasinya itu menjadi menurun atau menjadi naik? Ya, kebanyakan ya pasti ya menurun, atau minimal juga standar gitu ya. Tapi kebanyakan sih menurun ya. Otomatis kan nggak ada penjelasan atau cuma lihat dari buku atau dari HP itu, soalnya dari HP itu. Jadi nggak ada penerangan dari gurunya gitu. Biasanya kan kalau di sekolah ada penjelasannya, kemudian kalau misalkan anak masih bingung bisa langsung bertanya dan langsung dijelaskan juga. Kalau misalkan seperti ini melalui Zoom meeting kadang terkendala
sinyal juga, Iya. bisa juga lewat WhatsApp, tapi tidak akan langsung dibalas oleh gurunya karena ada kesibukan lain. Iya. Ya. Jadi pasti peranan orang tua juga ya, Iya, yang harus lebih sekali ya. begitu. Untuk yang kelima ini, apakah ibu mendampingi anaknya pada saat pembelajaran? Ya, selalu mendampingi, karena kan pasti anak itu mama bingnya untuk menanyakan kita gitu, selalu mendampingi. Untuk yang keenam, bagaimana cara ibu dalam mengatur waktu anak untuk kegiatan tiap harinya? Ya, kalau misalkan jam pelajaran sudah berjalan, mungkinnya untuk mendampingi anak pasti kalau bisa ditunda mungkin selesaikan dulu ya pekerjaan ibu, misalkan nanti kalau udah baru mendampingi anak, atau kalau misalkan tugasnya mendesak ya otomatis langsung mendampingi anak tersebut gitu, dalam pelajaran itu. Berarti setiap pembelajaran berlangsung selalu didampingi, selalu ya, agar terkontrol juga mungkin ya Bu, bagaimana perkembangan anak saat pembelajaran. Kan otomatis kalau dalam masa pandemi sekarang orang tua itu sebagai guru juga kan ya di rumah itu berperan penting berperan penting, karena kan kalau guru mungkin terbatas juga ya, terbatas juga kalau Nah kan tadi si anak belajar dengan menggunakan Zoom Meeting maupun Google Classroom, berarti itu selang-seling ya Bu, dicampur mungkin itu pembelajarannya. Nah mungkin pada saat classroom itu apakah si anak bisa menggunakannya atau anaknya itu baru menggunakan classroom dan Zoom Meeting baru-baru ini atau bagaimana? Kalau mungkin anak ibu ya mungkin baru masuk, mungkin baru perkenalan, tapi sebelumnya sudah diperkenalkan kalau Zoom Meeting itu buat apa gitu, classroom juga gitu. Jadi nanti kalau pas pelajaran di classroom ini mungkin baru sebatas itu. Waktu sekarang ini untuk penggunaan classroom sebenarnya apakah udah bisa si anak menggunakan classroomnya bagaimana? Sebatas ini masih belum, baru pengenalan, jadi baru pengenalan, tapi belum ada pelajaran juga di classroom itu, jadi baru pengenalan aja. Berarti masih belum paham tentang cara penggunaan kalau misalkan ada tugas atau bagaimana Ibu? Kenalkan, nama saya Merawati Krismanita dari kelas A2 Matematika 2018. Di sini saya melakukan kegiatan KKN. Jadi kegiatan KKN itu dikerjakan di lingkungan masing-masing. Kegiatannya adalah melihat perkembangan tentang pendampingan orang tua terhadap pembelajaran anak pada saat daring. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pendampingan maupun kegiatan anak saat pembelajaran daring. Nah, untuk yang pertama itu, selama pembelajaran daring, apakah anak selalu mengikuti pembelajarannya Teh? Selalu mengikuti. Nah, untuk yang kedua, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah? Sistem daring, jadi dikasih tugas di grup sekolah, terus si anak belajar di rumah setiap minggu sekali, tugas di sekolah. Yang ketiga, apa kendala yang dialami pada saat pembelajaran? Anak sih susah belajar karena kalau di rumah kan kebanyakan main. Kemudian yang keempat, apakah pembelajaran daring ini mempengaruhi prestasi anak? Mempengaruhi, soalnya kan nggak seperti sekolah normal biasa ya, setiap hari ketemu guru. Kalau di rumah kan cuma orang tua aja, terus susah disuruh belajarnya. Kemudian yang kelima, apakah ibu mendampingi anaknya pada saat pembelajaran? Berarti sudah terjawab ya, setiap hari didampingi anaknya untuk belajar. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana cara ibu dalam mengatur waktu anak untuk kegiatan tiap harinya? Mengatur waktu tiap pagi sama malam, misalkan pagi dari jam 8 sampai jam 9, malam jam 6 sampai jam 7.
nama saya Mira Laksmi Ismanta dari kelas A2 Matematika 2018. Di sini saya sedang melaksanakan KKN di mana pelaksanaannya itu adalah di daerah masing-masing. Nah, dari pelaksanaan KKN ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Salah satunya adalah melihat atau mencari tahu tentang orang tua yang mendampingi anaknya pada saat pembelajaran daring. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk ibu. Untuk yang pertama ini adalah selama pembelajaran daring, apakah anak selalu mengikuti pembelajaran? Untuk yang kedua, bagaimana sistem pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah? Paling itu ada informasi dari grup kan, jadi ada dikasih tugas buat 1 minggu diisi udah beres, misalkan yang bukunya dikasih di sekolah baru dikasih tugas lagi. Untuk yang ketiga, apa kendala yang dialami pada saat pembelajaran? Ya, kendalanya dari saya sih karena banyak aktivitas, banyak kesana kemari, mungkin ya agak terhambat juga gitu. Soalnya ibu rumah tangga ya jadi sibuk Ibu mengerjakan rumah tangga sesuatu. ditambah kan ada samping banyak, ada sampingnya gitu bisnis lah. Memiliki pekerjaan. Yang keempat, apakah pembelajaran daring ini mempengaruhi prestasi anak? Ada juga sih pengaruh juga ya, maksudnya namanya anak kecil kan, di pekerjaan di rumah sama di sekolah kan beda. Kalau misalkan di sekolah mungkin ada guru yang Iya. menjelaskan dan mereka juga pasti akan menuruti apa perkataan guru. Kalau misalkan di rumah kan kalau sama ibu sendiri pasti kadang Beda. ya susah. Kadang anak kan ya susah lah kadang, kecuali kitanya yang bisa ngarahinnya. Nah, untuk yang kelima, apakah ibu mendampingi anaknya pada saat pembelajaran? Maksudnya itu apakah setiap pembelajaran berlangsung selalu didampingi atau kadang-kadang Kadang sama saya, kadang sama kakaknya. Oh, jadi setiap pembelajaran itu selalu ada yang mendampingi, Iya, tapi didampingi. ya bergantian gitu yang mendampingi. Ya, cuma didampingi doang, tapi yang di sini mah dia sendiri. Untuk melihat apakah belajar dengan baik atau Iya, enggak. jawabannya benar atau salah. Terus untuk yang nomor 6, bagaimana cara ibu mengatur waktu anak untuk kegiatan tiap harinya? Ya kalau masalah waktu, kadang kalau pas dikasih tugas ya langsung dikerjakan. Ya kalau misalkan ada hambatan ya paling besok-besoknya lagi. Yang penting seminggu itu selesai gitu aja. Berarti memang waktunya 1 minggu dan mungkin untuk pembagian waktunya Ya. bagaimana anaknya juga, tapi pasti akan selalu Iya, selesai. yang penting jarak seminggu itu beres gitu aja. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila mengganggu waktu ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.